yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat-sehat kan? Adik-adik, kita sebelum mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangan semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan, meskipun online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, karena Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Jika sebenarnya kami akan memuji dan bersorak-sorak untuk nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu atas kami Tuhan, supaya kami bisa bersungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada dan ucap syukur, haleluya, amin. Dan untuk pujian kita mau menyanyi Lingkup-Liku. Adik-adik, marilah kita memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau berdiri semuanya, kita mau nyanyi Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa
saksikan kuasa-Nya, takutkan badai dan bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata bagiku. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian sungguh indah. Aku dapat pergi menjauhimu, ya suci Kau sabar, dan Kau dekat, akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, berlalu dalammu untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersembunyi bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, berlalu dalammu untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersembunyi bagiku, sungguh indah. Nah, adik-adik, mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu? Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Bait Allah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat, mengamati orang-orang yang datang ke Bait Allah. Sekalipun banyak orang yang lalu lalang, yang lewat, yang datang, Tuhan Yesus mengamati satu persatu. Nah, di depan Bait Allah itu ada sebuah peti persembahan yang diletakkan untuk orang-orang yang datang beribadah, orang-orang yang datang ke Bait Allah bisa memberikan persembahan. Nah,
Yesus melihat orang-orang kaya yang memberikan persembahan. Lalu di samping itu Tuhan Yesus juga melihat seorang janda miskin yang memberikan persembahan ke dalam peti persembahan itu. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, kita baca di ayat ketiga. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa janda ini memberi lebih banyak dibandingkan orang yang lain? Nah, apa sih rahasianya janda ini? Kenapa Tuhan Yesus sampai bisa mengatakan seperti itu? Nah, kita baca di ayat 4 bagian B. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan janda ini memberi lebih banyak, karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya, seluruh uang yang dia miliki, dia persembahkan. Semua uang yang dia punya, 2 peser, dia berikan semuanya. Nah, adik-adik, ketika seseorang yang dalam kekurangan, orang yang miskin mau memberi, berarti orang itu memiliki hati yang mau berkorban, hati yang mau memberi, tidak pelit, hati yang mau berbagi sekalipun dia miskin, tapi dia mau memberi apa yang dia miliki seluruhnya. Firman Tuhan mengatakan seluruh nafkahnya, berarti semuanya yang dia berikan, tak ada yang tersisa. Jadi ketika dia pulang, dia tidak membawa apa-apa dan sudah tidak punya uang lagi. Nah, mari kita melihat adik-adik, kita belajar dari seorang janda. Tuhan Yesus saja mengatakan bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang datang. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa orang-orang kaya yang memberikan persembahan itu lebih besar persembahannya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan mereka semua, yang dimaksudkan di ayat 4, mereka semua itu orang-orang kaya, mereka memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Nah, tidak salah memberikan dari kelimpahannya, tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Nah, mari kita pelajari apa yang bisa kita pelajari dari sikap seorang janda tadi. Pertama, ketika kita memberi dengan hati. Tuhan Yesus tidak pernah melihat seberapa banyak jumlah persembahan yang kita berikan, seberapa berharganya yang kita berikan, tapi Tuhan Yesus melihat hati kita ketika kita memberikan persembahan, ketulusan hati kita bahwa kita mau memberi. Nah, yang kedua, kita belajar memberi sekalipun kita dalam kekurangan. Kita harus belajar memberi. Ketika kita memberi, kita mempraktekkan kasih. Kasih yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita, kita bagikan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, memberi dengan hati yang penuh kasih. Kita memberi dengan tulus. Kita ketika memberi, kita beri, tapi kita tidak menuntut balas. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita beri. Seperti Tuhan juga tidak pernah menuntut balas dari kita. Nah, adik-adik, kita harus belajar. Kita belajar untuk memberi yang terbaik. Sekalipun saat ini, mungkin adik-adik tidak punya barang yang berharga untuk dibagikan kepada orang lain. Tetapi dengan memberi sedikit, memberi permen, memberi makan, itu sudah mempraktekkan kasih yang ada di dalam kita, bahwa kita memberi dengan tulus, kita mau mengasihi orang lain dengan apa yang kita miliki, dan kita tidak sombong dengan apa yang kita punya. Nah, mari kita belajar untuk mencontoh janda yang selalu memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya dia berikan. Nah, apakah adik-adik mau juga belajar memberi kepada teman-teman yang tidak mampu? Apakah adik-adik juga mau melakukan kasih?
Karena salah satu wujud kasih yaitu kita harus memberi. Ketika kita memberi, kita tidak boleh menuntut balas. Ketika kita memberi, kita murni memberi. Karena Tuhan melihat hati kita. Ketika kita memberi, hanya Tuhan yang bisa menilai kebaikan hati kita. Apa yang kita lakukan, hanya Tuhan yang bisa menilainya. Nah, adik-adik, sekalipun kondisi kita saat ini di rumah, adik-adik tetap harus belajar memberi kepada teman-teman, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang berkekurangan. Oke, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kami percaya, kami ingin terus belajar Tuhan, melakukan firman Tuhan. Di saat kami juga kekurangan Tuhan, ajar kami untuk tetap memberi dan menolong sesama kami. Memberi dengan kasih, memberikan dengan tulus Tuhan. Kami mau mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami ingin terus belajar memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan memberi juga untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita belajar untuk memberi yang terbaik. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.